Halo Ezra, apa kabar? Halo Mas Henry, kabar baik Alhamdulillah. Mas Henry gimana kabarnya? Alhamdulillah masih banyak di rumah. Ezra udah kemana-mana ini kan? Alhamdulillah, ya nggak kemana-mana juga sih. Ini kebetulan juga emang lagi ada urusan juga, jadi mesti keluar. Tapi sebenarnya basically tiap minggu kayaknya sih banyakan di rumah juga. Tapi hi-fi kebetulan emang kalau tiap minggu tuh emang ada jadwal kantor juga. Jadi ya disibukkan dengan hi-fi lah. Gitu Gitu. Mas. Keluar kota urusan job, masih ada nggak? Lagi pandemi begini. Job hi-fi, alhamdulillah waktu itu setelah PPKM ada beberapa job yang di luar kota. Contohnya di Jogja, waktu itu sempat di Bandung juga ada. Cuman ya tetap treatmentnya virtual, Mas. Selama dunia masih berputar, selama hati masih berdebar, semakin cakap kita. Jadi walaupun kita kesana, tapi yang nonton paling cuma panitia sama kameramen gitu. Jadi emang outputnya virtual juga gitu. Yang lainnya nontonnya pada di Zoom atau di YouTube kamu mungkin ya? Iya benar. Oke. Ngomong-ngomong job lagi sibuk apa dengan hi-fi sekarang? Kebetulan hi-fi itu baru rilis sebuah single kolaborasi bersama teman-teman musisi kami juga, ada Gerald Situmorang, Ivi Alisa, dan Sri Hanuraga. Itu tanggal 24 November kemarin. Ya. Tapi sebelum rilis single, kita tuh bikin semacam mini seri di YouTube gitu. Jadi kayak short movie. Tapi kita bagi 3. Kan kita kan emang kolaborasi sama Ivi, sama Gerald, sama Aga. Itu selain kita bikin single, justru di awalnya itu kita bikin kayak mini seri video dulu gitu, yang mana si video ini apa ya, karena aku jelasin dulu deh, sebenarnya mini serinya itu berawal dari Gerald itu punya lagu judulnya Rintik Hujan, hi-fi punya lagu judulnya Musim Hujan, terus juga Ivi itu punya lagu judulnya Bermain Hujan. Nah dari situ hujan-hujanan semua ya. Nah hujan-hujanan semua. Makanya dari situ tahun 2019 akhir deh kalau nggak salah sempat kontakan. Gerald coba kontak ke aku sama Febri di hi-fi. Gimana kalau misalkan kita bikin kolaborasi, tapi kolaborasinya musik videonya aja, bukan berarti lagunya harus kolaborasi nih gitu. Jadi akhirnya kita bikin video ini, Mas. Kita bikin video pakai lagu kita masing-masing, tapi inti ceritanya nyambung gitu dari awal sampai habis. Yang videonya kartun-kartun gimana gitu kan? Kalau yang kartun itu ini video lirik Rintik Hujan. Karena rintik seakan menghentikanku dari berjalannya waktu. Kalau misalkan yang projectnya short movie-nya kita yang mini seri itu ada di YouTube channelnya Ivi Alisa, di Gerald Situmorang, sama di hi-fi. Itu nyambung tuh episode 1, 2, 3. Jadi dan cast-nya tuh kita semua. Jadi ada masing-masingnya juga, personil hi-fi ada, dari Gerald-nya ada, Aganya ada, sama Ivi-nya juga ada. Gitu Mas. Banget ya. Ya kita mencoba sesuatu yang baru aja sih Mas, biar fresh juga, dan juga mungkin ya ketika sekarang juga lagi banyak kan kolaborasi, tapi kita coba kolaborasi yang inisiasinya based on dari kita sendiri, inisiatif dari masing-masing artisnya juga, bukan dari pihak luar yang ngedorong juga gitu. Jadi independen kita Mas. Cerita awal kolaborasi itu awalnya dari idenya Gerald, karena kita punya lagu yang relate sama hujan. Kebetulan gue punya lagu judulnya Rintik Hujan. Terus hi-fi juga musim hujan, dan juga Ivi Bermain Hujan.
Jadi pada saat gue pengen bikin sebuah video klip untuk Rintik Hujan, gue berpikir kenapa kalau kita nggak kolaborasi untuk musik videonya yang ternyata berubah menjadi mini seri. Mini seri Bermain Rintik di Musim Hujan adalah sebuah proyek yang dikerjakan secara organik. Ceritanya juga develop bareng-bareng. Semua menyumbang ide, semua menyumbang cerita. Mini seri ini tentang Prequelnya Bumi dan Bulan. Bumi dan Bulan sendiri video klipnya itu di endingnya itu ada cerita nanggung. Cerita itu kita bisa narik proses before atau after. Di sini ada konfliknya. Sebuah ceritanya itu enteng. Padahal sebenarnya tuh maknanya tuh dalam banget. Nah, ke fansnya ada impact-nya nggak? Kelihatan nggak setelah bikin mini seri tadi? Impact-nya alhamdulillah sih responnya positif karena kan kita juga udah lama banget nggak ngeluarin karya, Mas. Hi-Fi itu udah lama banget nggak ngeluarin karya. Terakhir itu 2019 kan album, 2020 awal sempat ngeluarin single, tapi habis pandemi kita berpikir ini kayaknya kalau kita produksi lagi dengan situasi yang nggak menentu kayak gini, akan sayang nih, mendingan kita efisiensi dulu, kita coba maksimalin apa yang kita punya. Jadi kita banyak bikin konten digital, kayak bikin konten di YouTube, bikin aktivasi di Instagram lah, Instagram Live atau apa segala macem, supaya oke deh lagu-lagu kita yang lama-lama nih bisa tetap didengerin terus nih sama teman-teman pendengar di Indonesia gitu. Sampai akhirnya kita bikin mini seri, akhirnya kayak wah, akhirnya Hi-Fi nih ngeluarin karya lagi, udah gitu kolaborasi lagi kan. Jadi kayak nggak disangka-sangka udah setelah dari 2020 awal, terus 2021 pertengahan gitu keluar gitu kan, kayak setahun lamanya nih nggak ngapa-ngapain, kita nggak kelihatan ngeluarin karya, akhirnya kita ngeluarin karya gitu. Jadi yang dengerin happy juga sih, Mas. Ngomong sedikit dong, kelas balik. Lahirnya Hi-Fi dengan warna sendiri ya, mungkin kalau dibilangnya ya. Kalau saya bilangnya warna sendiri, mungkin si Nuno punya warna lagi. Betul. Si Nuno ini punya warna lagi sendiri, dan Hi-Fi punya warna sendiri. Ide lahirnya dari mana sih? Ide lahirnya sebenarnya kita natural aja sih, Mas. Aku juga bingung juga kita mau bentuknya kayak gimana, tapi pada dasarnya kita emang suka lagu pop kan, suka lagu-lagu yang emang gampang nyantol, easy listening. Terus juga kita juga kebetulan referensinya pun juga nggak jauh-jauh dari Mas Yofi juga, dari ya musisi-musisi Kahitna mungkin. Kahitna, ada The Groove, ada Malik and the Essentials juga, ada Ran, okay. ada banyak banget kita referensi musiknya. Cuman memang ya kita berada di skena di apa ya, genre musik yang mungkin bisa dibilang pop kreatif gitu, yang pop. Ada orang bilang pop jazz lah, ada bilang pop apa, kita mah bilangnya pop aja, Mas. Nah, justru sebetulnya dari awal karena kita nggak ya kita pengennya bawain musik yang muda lah, yang bisa diterima anak muda juga, terus juga enak, easy listening. Itu di album pertama kita coba penetrasi dulu kan. Nah, setelah album pertama, album kedua, album ketiga tuh udah mulai pendewasaan. Oh, ternyata nih arah musiknya Hi-Fi begini nih. Judulnya siapkah Kau jatuh cinta lagi. Yeah. Terus Mata ke Hati. Ya. Kenal Pelangi, saya kenal. Ngikutin juga, Hi-Fi. Malah dulu pertama waktu ngeluarin yang single perdana yang itu single apa album lupa deh, yang Siapa Takut Jatuh Cinta Lagi. Single atau album sih? Itu single. Itu single dulu. Itu penasaran, ini siapa sih Piti? Ada berita-berita di luaran, ini vokalisnya Ananda Mariana, bla 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 bla. Apa iya? Kayaknya kebetulan saya dengan manggilnya Mama apa Bunda sih? Bunda. Kayaknya Bunda sama saya mungkin beda 5-6 tahun. Emang udah segini aja anaknya, Dina Mariana. Ternyata bener. Udah 30 tahun aku, Mas, tahun ini. Iya. Kalau sekarang si Bunda punya cucu malah. Iya. Terus saya dengar juga ada project dengan Tasya Kamila. Gimana cerita lagi tuh?
Oh, Tasya. Nah, Tasya itu kebetulan teman kecilnya teman aku di Hi-Fi. Aku sama Febri, sama Febri Hi-Fi ini kita beberapa tahun ke belakang juga mencoba untuk produce artis juga, dalam arti produce musisi atau penyanyi yang emang kiranya butuh butuh produser yang bisa ngarahin musiknya seperti apa, lebih memfasilitasi musik yang dimau tuh mau kayak gimana dengan karakternya dia juga gitu. Nah, Tasya Kamila ini salah satu yang kita produserin dan teman kecilnya Febri. Jadi emang udah dari SD apa ya? Emang teman lama lah. Nah, abis itu dikontak lagi Febri sama Tasya. Pak, minta tolong dong, boleh nggak bantu gue bikin musik ini nih, mau bikin single baru gitu. Nah, kebetulan kalau sama Febri biasanya sama aku juga, jadi kita bikin bareng. Nah, dari situ ya aku sama Febri coba merealisasikan aja sih apa yang di kepalanya Tasya. Tasya mau bikin lagu yang kayak gimana? Tasya mau tetap membawakan lagu yang ceria kayak zaman dulunya dia pas masih anak-anak, tapi sekarang ini udah dewasa nih temanya gitu. Nah, itu kayak gimana kita coba ramu dengan musik yang mungkin gampang diterima, tapi Tasya juga seneng gitu dengan musiknya gitu. Nah, ini dengan Tasya, Ezra produsernya atas nama personal dengan Febri atau mungkin atas nama Hi-Fi-nya? Personal sama Febri, jadi Ezra Mandira sama Febrian Indio berdua. Kita biasanya aku tuh udah sempat produce beberapa selain Tasya. Sebelumnya ada Gea Indrawari, idol yang idol baru sih 2000. Ya, kenal dia. 2000 berapa ya? 2018, 19. Nah, terus ada Samuel Cipta juga, itu Indonesian Idol juga, kita sempat arrange musiknya. Terus juga ada siapa lagi, beberapa lah. Kita coba ya aku coba mengembangkan diriku juga bersama Febri juga untuk kayaknya bisa ngebantu teman-teman nih. Paling enggak aku punya knowledge, Febri juga punya knowledge yang bisa kita share, kita jadiin sesuatu yang emang karyanya bagus gitu. Kita sama-sama suka gitu. Dan bisnisnya pun jalan. Ya alhamdulillah, itu mengikuti sih Mas. Kalau apa yang dilakukan sebetulnya dilakuinnya dari hati, aku rasa kayaknya hasilnya pun juga pasti paling enggak dari kitanya puas, dari yang kita ngerjainnya puas, dan mudah-mudahan yang dengerin pun juga puas gitu, suka juga sama lagunya gitu. Iya. Tapi kalau ngomong produser itu nggak lepas dari angka-angka kan sebenarnya. Kebetulan kalau itu sebetulnya lebih ke eksekutif produser Mas, kalau yang angka. Kalau aku lebih ke musik produser dalam arti orang yang menengahi lah, yang memfasilitasi dari yang memproduksinya, tapi angka-angkanya nanti lain lagi orangnya yang ngurus. Angka-angka itu ya aku pasti akan budgeting juga. Aku pasti akan misalkan nih kayak contohnya Tasya gitu. Tasya mau bikin lagu gini. Kayaknya ketika udah jadi nih guide-nya bikin musik kasar, terus nyanyinya juga, demonya pas udah jadi demo kita proyeksiin gitu. Ini kira-kira yang perlu di take asli apanya nih, instrumennya, terus juga untuk studionya gimana, butuh vokal director apa enggak, terus juga untuk booking studionya kita total misalkan ini untuk produksinya segini. Nah, biaya aku sama Febri biasanya menyesuaikan aja, misalkan dari budget sekian, mungkin nanti biaya promonya. Nah, dari situ baru ntar aku tinggal lihat ya tetap budgetingnya bukan dari aku yang ngeluarin, tapi dari pihak artisnya gitu. Jadi jatuhnya bisnisnya agak-agak persaudaraan juga atau pertemanan juga jatuhnya. Ya, kalau dibilang
aku sama Febri tuh kalau produce sebenarnya ini Mas, nggak yang semuanya juga langsung bisa diterima dan dikerjain juga, karena basically kita pengen coba lakuin itu based on ini juga apa lebih personal lah, dalam arti kita mesti tahu dulu orangnya kayak gimana, kita mesti ngobrol dulu, paling enggak kita tahu tujuannya si artis itu mau seperti apa. Nah kadang kalau misalkan kayak pihak ya misalkan yang ngomong nggak langsung artisnya gitu, terus kayak kita mau ngomong sama artisnya juga susah gitu, kadang aku sama Febri belum mau ngambil sih, jadi kayak kayaknya lebih enak untuk kita kerjain bareng deh gitu. Lebih gitu. Waktu pestanya Tasya dulu, Esra datang nggak sih? Wedding partinya? Wedding party aku datang. Kok nggak ketemu ya kita ya? Wah, aku aja pas datang kan rame banget tuh Mas. Nah. Pas aku salaman aja Tasya lagi ganti baju. Aku malah nyalamin suaminya doang. Jadi kayak buat Tasya, iya. Duluan aku yang datang berarti. Aku tengah ke akhir deh kalau nggak salah waktu itu. Aku kenal Tasya zaman Tasya cilik juga. Wah udah lama banget berarti Mas Henry. Iya. Zaman Tasya yang masih di iklan Pepsodent, setelah itu kebetulan aku juga dulu di pakaian anak. Jadi Tasya nyanyi, semua video klip dia baju aku tuh. Oh, alah, sempit juga dunianya Mas. Iya, muter-muter sana aja ya. Terus sekarang ngomong-ngomong HiFi, dari segitu udah dengan 3 single, yang meledak yang mana yang paling hits? Bahwa aku inginkan kau ada di hidupku. Bila kau jatuh cinta, katakanlah jangan buat sia-sia. Bila kau jatuh